Selamat siang, perkenalkan nama saya Tita Tasa. Di sini saya akan membuat presentasi mengenai aset, kewajiban, dan pendapatan. Di sini pengertian aset yaitu dalam teori akuntansi, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh suatu entitas, yaitu individu atau perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu di mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas tersebut. Di sini ada karakteristik utama aset. Yang pertama, manfaat ekonomi masa depan. Aset harus memiliki potensi untuk menghasilkan arus kas masuk, mengurangi arus kas keluar, atau meningkatkan kapasitas layanan entitas di masa depan. Yang kedua, dikuasai atau dikendalikan. Entitas harus memiliki hak atau kemampuan untuk mengendalikan akses terhadap manfaat ekonomi yang timbul dari aset tersebut. Yang ketiga, timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Aset harus berasal dari transaksi atau peristiwa yang sudah terjadi, seperti pembelian, pembangunan, atau penemuan. Ini berarti aset tidak bisa diakui berdasarkan ekspektasi semata. Tujuan informasi aset dalam laporan keuangan. Yang pertama, menunjukkan sumber daya perusahaan, yaitu memberikan gambaran tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan untuk menjalankan operasionalnya dan mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, menilai likuiditas dan solvabilitas, yaitu memungkinkan penggunaan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yaitu melalui aset lancar dan kewajiban jangka panjang melalui perbandingan aset dengan liabilitas. Yang ketiga, dasar pengambilan keputusan, yaitu memberikan informasi yang relevan bagi investor, kreditur, manajemen, dan pihak lain dalam membuat keputusan terkait investasi, pemberian pinjaman, atau pengelolaan operasional. Yang keempat, mengevaluasi kinerja, memungkinkan analisis efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Dan yang terakhir, akuntabilitas, menyediakan dasar untuk akuntabilitas manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan. Yang kedua, pengertian kewajiban. Kewajiban atau liabilities didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi masa depan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kewajiban entitas saat ini untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Karakteristik utama kewajiban. Yang pertama, kewajiban saat ini atau present obligation. Entitas memiliki tanggung jawab atau tugas yang sudah ada pada tanggal pelaporan. Kewajiban ini timbul dari peristiwa yang telah terjadi. Yang kedua, pengorbanan manfaat ekonomi masa depan atau future economy sacrifice. Untuk melunasi kewajiban ini, entitas diharapkan akan menyerahkan aset, misalnya pembayaran kas, atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa depan. Yang ketiga, timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Kewajiban harus berasal dari transaksi atau peristiwa yang sudah terjadi, seperti pembelian barang secara kredit, pinjaman bank, atau penerimaan uang muka dari pelanggan. Klasifikasi kewajiban. Di sini ada dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka pendek sendiri, di sini jika ada hutang yang kurang dari 1 tahun. Di sini ada utang usaha atau utang wesel contohnya. Untuk jangka panjang yaitu utang yang temponya lebih dari 1 tahun, yaitu utang obligasi dan utang bank jangka panjang. Tujuan informasi kewajiban dalam laporan keuangan yang pertama menunjukkan sumber pendanaan perusahaan, memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan mendanai operasionalnya, apakah sebagian besar dari utang atau ekuitas. Yang kedua, menilai solvabilitas dan likuiditas, memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Yang ketiga, dasar pengambilan keputusan, memberikan informasi yang relevan bagi investor dan kreditur dalam membuat keputusan terkait pemberian pinjaman atau investasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi risiko keuangan, memberikan wawasan
tentang tingkat risiko keuangan yang dihadapi perusahaan akibat tingkat utang yang dimilikinya. Lalu yang ketiga, pengertian pendapatan. Pendapatan atau revenue didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemilik. Karakteristik utama pendapatan. Yang pertama, peningkatan manfaat ekonomi, aktivitas normal perusahaan, peningkatan ekuitas, dan yang terakhir terjadi dalam periode akuntansi tertentu. Lalu berikutnya jenis-jenis pendapatan utama. Di sini ada pendapatan penjualan, yaitu penjualan barang, dagangan, atau produk manufaktur. Yang kedua, pendapatan jasa, dari penyediaan jasa kepada pelanggan. Ketiga, pendapatan bunga, yaitu dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain seperti pinjaman yang diberikan. Keempat, pendapatan dividen, yaitu dari kepemilikan investasi ekuitas di entitas lain. Kelima, pendapatan sewa dari penyewaan properti atau aset entitas kepada pihak lain. Dan yang terakhir, pendapatan royalti dari penggunaan hak kekayaan intelektual entitas oleh pihak lain. Tujuan informasi pendapatan dalam laporan keuangan yaitu mengukur kinerja operasional. Pendapatan adalah indikator utama volume aktivitas ekonomi dan keberhasilan entitas dalam menghasilkan nilai dan operasi intinya. Yang kedua, menilai profitabilitas. Pendapatan merupakan komponen kunci dalam perhitungan laba bersih, yaitu pendapatan dikurangi beban yang menunjukkan kemampuan entitas dalam menghasilkan keuntungan. Dan yang terakhir, dasar pengambilan keputusan, memberikan informasi penting bagi investor, kreditur, dan manajemen untuk menilai prospek pertumbuhan, efisiensi operasional, dan keberlanjutan bisnis entitas. Di sini dapat kita simpulkan bahwa aset adalah mesin pendorong masa depan, menunjukkan potensi penghasilan entitas. Kewajiban adalah beban masa lalu yang harus diselesaikan, menunjukkan klaim pihak luar. Dan pendapatan adalah hasil dari aktivitas masa kini, menunjukkan keberhasilan entitas dalam menghasilkan nilai. Memahami ketiga elemen ini sangat penting karena mereka membentuk kerangka kerja untuk analisis keuangan, pengambilan keputusan, dan pelaporan kinerja suatu entitas. Tanpa pemahaman yang jelas tentang aset, kewajiban, dan pendapatan, tidak mungkin untuk secara akurat menilai kesehatan finansial atau prospek masa depan suatu bisnis. Iya, mana ini? Sekian untuk presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih.